Hai, Laikul Farid di sini. Hari ini kita akan ngebahas switcher terbaru dari OSI. Ini adalah OSI GoStream Duet 8 ISO. Ini adalah switcher terbaru dari OSI yang punya 8 source dan dia bisa ISO recording. Langsung aja kita mulai pembahasannya dari segi harganya ya. Pas aku bikin video ini, OSI GoStream Duet 8 ISO dijual di harga $799. Aku belum dapat harga resmi Indonesianya karena emang dia nggak resmi di Indonesia. Nggak ada distributor yang ngebawa dia untuk saat ini. Nggak tahu nanti ke depannya dia masuk lewat distributor mana ya. Sekarang kita bahas untuk input outputnya ya. Di sini dia ada XLR input 2 biji untuk input audionya. Kemudian ada port Ethernet. Di sini ada 2 USB Type-C. Kemudian 2 microphone input 3,5 mm. Kemudian ada barrel locking DC 12 volt 3 ampere. Kemudian ada inputan fisik 1, 2, 3, 4 SDI dan 1, 2, 3, 4 HDMI. Untuk outputnya ada 3, output 1 dan 2 bisa kita atur sesuai selera dan output 3 ini adalah multi-view. Kemudian di bawahnya ada jack untuk headset monitoring, terus ada switch on off juga. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya, di sini dia ada kipas yang cukup gede. Ini bikin airflow unitnya cukup bagus ya, dan di samping kiri kanan juga dia ada bukaan angin seperti ini. Materialnya dia terbuat dari plastik, tentu aja menyesuaikan harga ya. Harganya terbilang murah untuk 8 input switcher. Kemudian kalau kita angkat sedikit, di sini ada slot untuk SD card ya. Jadi teman-teman ada 2 pilihan penyimpanan, SD card dan SSD lewat Type-C, salah satu ini bisa bebas pilih. Sekarang mari kita nyalain sambil bahas fitur-fiturnya. Untuk nyalainnya di sebelah sini ada switch on off ya. Ini kita langsung cetakin aja. Nah, dia akan seperti ini. Loading screen-nya seperti ini. Untuk layout multiview-nya tuh nggak selalu kayak gini. Kita bisa pilih antara yang layoutnya kayak gini dan layout yang seperti ini. Caranya teman-teman tinggal pencet yang MV aja di sini. Dan dia akan berganti antara ini dan ini. Biar nggak membingungkan, aku rubah tampilannya jadi yang seperti ini aja ya. Yang basic lah, yang umumnya switcher kan kayak gini. Sekarang mari kita mulai pembahasannya dari mulai pojok kiri atas ya. Di sini ada in 1, in 2, in 3 sampai in 8. Di sini aku udah tambahin juga output nomor 2 untuk muncul di monitor yang ini ya. Kemudian untuk multiview-nya aku tampilin di sini aja. Nah, di bagian kiri sini dia ada outsource ya. Kalau teman-teman pilih out 1, ini akan mengendalikan output 1 mau mengeluarkan apa. Kemudian kalau out 2, dia akan mengendalikan output 2 mau mengeluarkan apa. Untuk mengatur outputnya, teman-teman pilih dulu mau ngatur output 1 atau mau ngatur output 2. Kalau mau ngatur output 1, ya pilih ini, terus pencet tombol salah satunya. Kemudian kalau output 2 yang aku tampilkan di sini, teman-teman pencet output 2, kemudian pilih nih mau input 1, yang tampil di sini input 1 terus, input 2 terus, atau input 3 terus, atau di sini input 4-nya kan kosong, hitam, jadi ya nggak kelihatan apa-apa. Kemudian mungkin mau menampilkan PGM atau program out, misalnya mau dicolokin ke proyektor. Ya ini adalah program outnya. Karena sekarang dia programnya masih di input 1, jadi tampilannya input 1. Kalau kita pindah ke input 2 ya, seperti ini, dia akan ikut berubah. 3 ikut berubah. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3 akan mengikuti. Kemudian kalau misalnya pilih yang preview, ini juga akan mengikuti ya. Yang bagian hijau ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ketika dipencet program nggak ngaruh. Nah itu teman-teman bisa sesuaikan kebutuhan aja. Biasanya sih kalau setup seperti ini aku atur output 2-nya tuh PGM aja. Jadi kita bisa lihat program outnya mungkin mau dilempar ke proyektor atau Videotron ya ambil dari output 2. Kemudian lanjut tadi ke sebelah sini belum kebahas ya. Ini ada tulisan stream. Nah ini untuk me-live streamingkan langsung dari OSI GoStream-nya. Karena switcher ini tuh udah support live streaming langsung dari unit switchernya guys. Kalau kita pencet ini, setelah kita atur stream key dan segala macamnya, dia akan otomatis live ke maksimal 3 platform. Kemudian di sini ada audio mixer, ini untuk mengatur audionya ya, mau dari inputan mana. Kemudian auto follow video atau video follow audio juga bisa. Kemudian di sini dia ada 2 knob yang menghimpit makro sebanyak 10 guys. Jadi kita bisa bikin scene, misalnya kita mau ngerekam perpindahan atau ngerekam settingan tertentu bisa pakai makro ini ya. Terus di sini ada multi view, kalau kita pencet tadi seperti ini tampilannya akan berubah. Ini kita bisa atur di aplikasinya. Kemudian di sini ada menu. Untuk menunya ketika diaktifkan dia akan menutupi inputan yang sebelah sini ya. Terus di sini ada P1 dan P2 itu adalah untuk playernya. Dia ada 2 player jadi kita bisa play video langsung dari sini. Kemudian di sini dia ada record, stop recording dan ISO. Kalau teman-teman mau ngerekam seluruh inputannya ini, teman-teman pencetnya yang ISO ini ya.
Kemudian di sini untuk play media 1 2. Kemudian di sini dia ada next transitionnya, mau downstream key atau pakai chroma keying. Untuk fadernya menurutku ini standar aja sih, nggak yang enak banget, nggak yang jelek juga. Jadi ya standar aja guys. Terus namanya switcher itu kan kita fokus ke switching ya. Di sini kalau kita pencet tuh rasanya masih terlalu karet banget. Ya balik lagi sesuai harga. Apakah enak dipencet? Jujur aja sih nggak terlalu ya. Tapi ya it gets the job done. Gitu guys kalau istilahnya. Tapi ya seperti inilah. Agak ciri khas karet gitu. Kemudian di sini dia ada media player 1, media player 2, super source, function 1 dan di previewnya juga sama ya. Ada pilihan transisi, mix, wipe, deep dan prev. Untuk tombol cut autonya ini dia masih lebih enak dibanding switching yang ada di sini. Tapi tetap aja masih kerasa karetnya guys. Di multiviewnya ini kelihatan rekamannya udah 3 menit 10 detik, kapasitas SSD-nya 900 GB dan sisa waktunya ada di situ. Kemudian kalau teman-teman mau setting di bagian sini ada record, kemudian file name-nya bisa kita atur, encoding-nya, recording quality-nya aku udah pilih yang high ya. Kemudian ISO channel. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya, mau nge-record channel mana aja. Kalau mau ngerekam 8 channelnya juga bisa. Tadi udah sempat aku cek kalau kita ISO recording 4 channel plus PGM itu 1 menitnya tuh sekitar 1,3 GB. Jadi kalau teman-teman main di event yang mungkin 8 jam, satu project itu bisa sekitar 1 terabyte. Lumayan sih karena kita rekam seluruh channelnya. Sekarang mari kita lanjut pembahasannya ke aplikasi GoStream Duet 8 ISO. Dia udah ada aplikasinya di sini yang teman-teman bisa download di octech.com. Di sini ada varian untuk Mac dan Windows ya. Jujur aja aku kurang begitu suka sama aplikasinya guys karena kita perlu install. Sedangkan di switcherku yang sebelumnya di Cinetrack itu kita bisa akses langsung dari browser. Itu kita bisa akses pakai HP, pakai tablet dan pakai apa aja. Yang penting udah ada browser dan terkoneksi WiFi. Kalau ini kan kita perlu harus laptop banget tuh. Dan kadang-kadang kalau di event itu kan ini udah didesain untuk bisa live streaming sendiri. Tapi masih mengandalkan laptop juga untuk nginput SRT, untuk menginput RTMP segala macamnya. Jadi menurutku kurang praktikal aja sih guys kalau pakai aplikasi seperti ini. Dan semua yang bisa kita kontrol di aplikasi sebenarnya bisa dikontrol juga langsung dari switchernya. Paling aku pakai software ini tuh buat show streaming dialog aja untuk masukin RTMP. Udah sih cuman itu doang. Oh ya sama satu lagi, untuk masukin gambar enak sih si aplikasinya ini kita bisa langsung drag and drop ke sini aja dan dia bisa langsung masuk seperti itu. Tapi kembali lagi kalau dia bisa diakses lewat browser tentu aja bakalan lebih enak ya. Sekarang mari kita lanjut pembahasan menu dan fitur-fitur dari OC GoStream Duet 8 ISO guys. Kalau kita pencet menu, dia akan menutupi channel 4 dan channel 8 ya. Ini semoga bisa diperbaiki di firmware update sih. Karena kalau menutupi gini kan kita nggak bisa lihat channelnya ya. Ya walaupun kalau kita lagi nyeting mungkin nggak akan preview channel juga sih. Yang pertama di sini ada color back. Ini adalah color background. Teman-teman bisa ganti-ganti di sini. Yang color 1 warna putih, color 2 warna kuning. Kita bisa ganti hue-nya di sini ya. Ini bisa kita pakai untuk berbagai macam kebutuhan sih nantinya. Kemudian di sini lanjut ada multi source. Ini udah ada beberapa template ya yang teman-teman bisa pakai. Misalnya mau sebelah-sebelahan seperti ini. Kalau kita confirm terus kita masuk ke super source seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa munculin 2 tampilan seperti itu. Ini aku perlu atur-atur lagi. Ini di sini file source-nya bisa kita pakai media player 1 atau media player 2. Ini color 1, color 2 ya, yang tadi kita udah bikin. Jadi bisa di sebelah-sebelah seperti ini. Atau ini juga banyak template-nya guys, yang bisa kita custom juga sih. Misalnya yang seperti ini ya, ini full. Kemudian ini yang sebelah-sebelahan, satu gede, satu kecil. Banyak sih opsinya. Dia tuh bisa nampilin sampai banyak banget guys. Totalnya tuh dia bisa sampai 8 layer yang dimunculkan dalam satu layar. Ini 4 seperti ini ya. Nah, ini kita bisa atur-atur untuk window-nya. Terus di sini kita bisa ganti-ganti nih guys. Mau ditaruh di depan atau di belakang gitu bisa. Lanjut. Kita matikan dulu. Oh ya, untuk mengaktifkannya kita pilih yang SRC ya.
Ini adalah super source. Kemudian di sini ada keying ya, ada luma, chroma, pattern segala macam, PIP juga ada. Terus di sini ada downstream key-nya 2. Bisa kita pakai untuk lower third gitu-gitu. Terus transisinya juga kita bisa atur di sini. Ini customisasinya seperti ini ya. Sepertinya nggak begitu banyak sih. Tapi ya kita juga pakainya nggak sebanyak itu juga sih. Auto switching. Nah, di sini ada auto switching guys, yang mungkin kita perlu explore lagi di video selanjutnya deh. Jadi dia tuh bisa switch berdasarkan audio. Ini keren sih. Bahasanya tuh apa ya? Video follow audio. Jadi kalau siapa lagi ngomong, switchernya bisa switch otomatis ke narasumber yang lagi ngomong itu berdasarkan mikrofonnya. Tapi itu kita perlu ulik lebih dalam lagi lah, nanti kalau pada tertarik silahkan komen aja ya. Di sini untuk pengaturan priority-nya, kemudian mappingnya tuh mau kayak gimana, kita bisa atur di sebelah sini. Terus lanjut ke audio mixer, di sini cukup lengkap ya guys. Ada beberapa pilihan. Dia juga bisa milih antara XLR atau 3,5, tapi kita nggak bisa pakai semuanya ya. Jadi kita harus pilih. Kalau yang di switchernya ini kurang begitu bagus guys. Ternyata ada kelebihan juga nih si software tadi yang aku belum sebutin ya. Jadi di sebelah sini kalau teman-teman buka ini kan untuk ngakses gambar, ngimport gambar ya. Dan di sebelahnya sini ada untuk audio mixer guys. Ini teman-teman bisa cek, tes audionya bisa masuk sini. Kemudian ini kita bisa kasih efek-efek ya. Misalnya di sini dikasih, ini ada de-esser, ada gate, kompresor. Aku kurang begitu audio guy, jadi nggak bisa demonstrasiin sih guys. Tapi ya intinya di sini ada pilihan-pilihan untuk efek-efeknya. Lanjut di bagian media player, di sini ada MP selection ya. Kita bisa play sampai 2 video di sini. Jadi kalau teman-teman butuh bumper juga bisa produksi langsung di sini tanpa laptop. Kemudian di sini still upload. Ini kalau dari sini tuh aku kurang begitu ngerti caranya guys. Paling kita bisa milih doang sih. Jadi nanti impor-impornya lebih enak pakai software. Terus yang menarik juga di sini dia ada browser URL. Jadi dengan browser URL ini kita bisa masukin URL ke situ dan aksesnya langsung dari sini. Misalnya teman-teman pakai overlay.uno, itu bisa langsung diakses ke sini, masuknya ke media player tanpa mengambil 8 channelnya. Ini keren sih. Untuk eksplorasi lebih lanjutnya mungkin kita butuh video lanjutan ya, karena bakalan panjang banget guys. Ini untuk makronya kita bisa atur di sini, bisa bikin scene gitu ya. Ini tombolnya ada sampai 10 makro. Buat teman-teman yang belum ngerti makro, makro itu untuk nyimpen action kita. Misalnya kita klik ini. Nah nanti dia bisa ngulang itu berdasarkan parameter-parameter yang udah kita atur. Ini menarik sih. Dengan harga yang cukup terjangkau, dia udah ada makronya juga. Terus streamingnya dia bisa sampai 3. Aku sih belum nyoba di stream ke 3 destination sekaligus karena internetnya nggak kuat juga. Tapi kalau kalian mau ini bisa ya, mampu gitu. Kemudian di sini ada load setting kalau teman-teman udah simpan preset. Kemudian stream quality-nya bisa kita atur di sini. Sayangnya dia nggak bisa pakai by number ya. Harusnya kalau by number tuh lebih enak. Jadi mau berapa Mbps gitu. Ini cuman ada high, medium, low gitu doang. Kemudian untuk playback-nya di sini kita bisa atur playback-nya tuh mau single atau loop gitu ya. Di sini single loop gitu atau group play, cross group play gitu-gitu. Kemudian di bagian recordnya ada pilihan nama yang nggak bisa kita atur dari sini juga, jadi perlu lewat software. Kemudian encodingnya kita bisa atur, ini mau H264 atau H265. Kemudian recording quality-nya bisa kita atur juga, ISO channelnya. Kemudian inputnya, nah di sini kita bisa pilih nih, input satunya mau auto detection atau kita mau tentukan HDMI, SDI, itu kita bisa. Untuk update yang terbaru dia bakalan bisa menggunakan seluruh inputan fisiknya untuk jadi 8 input guys. Ini menarik banget. Di sini ada pengaturan untuk RTMP pool, SRT-nya di sini, color NDI segala macam. Kalau teman-teman ada source NDI nanti bakalan muncul di sini. Terus untuk outputnya di sini kita bisa atur untuk frame rate-nya ya. 60p, 50p, apakah ada pilihan I? Di sini dia nggak ada pilihan I, jadi cuman P aja, progresif aja. Kita bisa atur masing-masing out-nya, dia ada 3 out ke berbagai macam. Tapi sayangnya nggak bisa diatur jadi multi view ya.
Jadi cuman bisa selain multiview. Ini defaultnya program semua. Audio mappingnya ini kita bisa atur juga. Terus di bagian setting di sini ada firmware version, terus SSD selection, networknya juga bisa kita atur di sini. Button brightness kita bisa terangkan, gelapkan guys. Kemudian device profile kita bisa simpen preset ya. Terus bahasa, factory reset, dan format. Udah sih itu aja. Overall menurutku OSI GoStream Duet 8 ISO ini udah oke banget. Dan kalau dipakai event aku belum tahu juga karena belum dibawa ke event. Secara harga, price to performance, ya ini recommended sih. Cuman masalahnya OSI itu belum punya distributor resmi di Indonesia sampai aku bikin video ini. Jadi kalau ada apa-apa after salesnya mungkin akan sedikit lebih repot. Kalau dari segi build quality dia plastik seperti ini ya kalian nggak bisa berharap banyak lah dengan harga segitu. Yang jelas kalau kalian ada budget $799 dan butuh 8 input, ini udah recommended banget sih dengan catatan-catatan tadi. Tentu aja banyak yang belum bisa kita explore di satu video ini karena fiturnya juga lumayan banyak. Kalau pada tertarik silahkan komen aja. Kalau emang banyak yang request kita bakalan coba bikinin video lanjutannya. Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.